Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pujian persembahan yang sudah boleh kami naikkan pada hari ini. Biarlah kiranya setiap pujian penyembahan itu boleh naik ke hadirat Tuhan. Engkau berkenan atasnya. Kini saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini Tuhan, itu boleh juga memberikan pelajaran bagi kami, mendidik kami. Bapa, berkati juga hamba Tuhan, Bapak Paul yang akan membawakan firman Tuhan ini. Taruhlah perkataanmu ke dalam perkataannya, agar kira firman yang disampaikan itu boleh sesuai dengan kehendakmu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Amin. Terima kasih Ibu Lazarus. Ya, ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan untuk lektor membacakannya dimulai dari Ibu Narlian. Baik, terima kasih Pak Mulia. 2 Tawarikh 32, 1-33. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Sesudah itu, Sanherib, Raja Asyur, yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia, Raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib, Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini? Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa, negeri-negeri lain?
Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi, Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia, hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allah. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka dari segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu, ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit, sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar.
Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu, Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Baik, saya lanjutkan ya, Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Disitulah terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dan oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya." Yesus terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saya ulangi, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tetapi katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa
bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini, benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah yang benar-benar juru selamat di dunia. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya yang sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang untuk menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Baik, terima kasih Pak Mulyo. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan
Ibu Nerliana dan Pak Cecep Utama. Saudara, kini kita memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paul Zhang. Tema kita pada kesempatan ini adalah mata air kehidupan. Ya, langsung saja kita simak dari Pastor. Ya, silakan Pastor. Haleluya, haleluya, firman Tuhan selalu baru. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, kesetiaan, ya, berbuat baik. Ya, jangan lupa berbuat baik setiap hari. Ingat-ingat, tiap pagi bangun, aku mau bikin baik apa hari ini. Ya, minimum 2 hal bisa kamu lakukan. Kamu mau kasih makan siapa? Ya, kemana kamu mau kasih makan orang miskin? Pak, saya miskin, Pak. Bisa berbagi nasimu, saudara. Jangan khawatir. Selama kamu punya beras, masak, ya, bikin 2 bungkus, 1 buat kamu, 1 buat orang lain. Ya, minimum seminggu sekali kamu lakukan itu, saudara, ya. Semiskin apapun kamu. Serius, saudara, kamu. Nah, 2, ampuni. Siapa yang menyakiti kamu tadi malam? Siapa yang menyakiti kamu kemarin? Ya, kamu ucapan berkat, aku ampuni kamu dalam nama Yesus. Minimum 2 hal itu kamu bisa lakukan setiap hari. Ya. Dan 2 hal itu yang akan membersihkan hatimu setiap hari. Ya, 2 hal itu akan membersihkan mata air, sumber mata air. Ya. Kulah hatimu itu kan adalah kulahmu. Nah, maka itu adalah sumber mata air kehidupanmu. Kamu mau punya sumber mata air seperti apa, saudara? Musuh berusaha menutup dan mengotori mata air itu supaya kamu keracunan, supaya kamu kepahitan, supaya kamu marah, supaya kamu kecewa, supaya kamu dendam, supaya kamu hatimu keruh, gitu ya, supaya hatimu begitu tuh, gemeremet. Musuh menaruhkan juga kesombongan. Musuh juga menaruhkan apa, saudara? Kebencian. Musuh juga menaruhkan tamak, ketamakan di dalam hatimu, dalam mata airmu. Nah, minimum 2 hal. Siapa yang membuat kamu marah? Kamu bilang pagi ini, aku ampuni kamu. Dalam nama Yesus, sebut namanya, aku ampuni kamu. Dan hari ini kamu pikir, aku mau bagi nasi bungkus. Siapa yang mau aku bagi ya? Bawa, kamu lihat di jalan. Setidaknya 2 hal itu, saudara, kamu bisa lakukan setiap hari. Kalau kamu sebegitu miskinnya, seminggu sekali. Tapi selalu usahakan setiap hari. Ya, saya mau membagi ke siapa? Saudara, ketika kita ada di dalam pergumulan hidup kita, ya, musuh itu menaruhkan berbagai macam tipu muslihat supaya hati kamu jadi jengkel. Wah, saya juga sama, saudara. Bukannya saya nggak pernah kejebak. Kita pun beberapa kali ya. Beberapa kali kita kejebak, saudara ya. Sebentar ya. Ya, sebentar ya, saudara ya, ada gangguan. Harus cepat diatasi ya. Jadi saudara, tiap hari musuh akan taruhkan ide-ide jahat di hatimu. Pertama di pikiran dulu. Kamu biarin. Kamu gak cepat-cepat usir. Masuk ke hatimu berhari-hari, saudara. Akhirnya mata airmu jadi keruh. Semua musuh kalau perang, mata air dulu dirusak, saudara. Ya, mata air dulu. Kecuali Israel. Perang malah ngasih air. Negara ya, baik banget ya. Ya kan, Israel sama Hamas itu perang malah ngirimin air, gila itu ya. Masih gak terima ini orang Islam ini. Tetapi musuh kita, iblis itu, berusaha merusak mata air dalam hatimu, saudara. Nah, iblis itu berusaha merusak mata airmu dengan apa? Dengan kamu tidak melakukan kebaikan hari ini. Dengan kamu lupa mengatakan pengampunan hari ini. Makanya 2 hal.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Itu baru akan terjadi jika kita berbagi. Berikanlah pada hari makan kami secukupnya. Kalau lebih aku bagi. Ya kan? Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Dua hal itu surga, kerajaan surga itu datang. Dan kalau kerajaan surga datang, pasti akan memperbaharui semua mata air dalam hidupmu. Ketika kerajaan surga datang dalam hidupmu, kamu berbagi, kamu mau mengampuni, melepaskan pengampunan, maka kerajaan surga itu datang. Setiap hari, saudara, bagaimana merawat mata air itu? Ya, tadi kan bagaimana memperbaharui mata air itu. Sekarang bagaimana merawat mata air itu, saudara? Maka setiap hari kamu harus belajar bagaimana kamu punya 12 karakter Kristus. Bagaimana kamu punya 12 karakter surga. Tiap hari kamu catat. Kalau perlu tulis di dindingmu, saudara. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, lemah lembutan, kesabaran, ya, penguasaan diri, kesetiaan, ada iman, ada pengharapan, ada kekudusan. Maka mata airmu akan terjaga, ya. Mata airmu akan terus segar, berbual-bual, segar. Bukan hanya kamu yang meminumnya, anak istrimu, suamimu, keluargamu, bahkan orang-orang lain yang bersama dengan kamu akan meminumnya. Ada orang-orang, ya, yang tidak mau meminumnya, terlalu sombong. Ya enggak apa-apa, biar. Siapapun kalau mau datang terima kamu, dia akan terima mata air itu. Kalau dia tidak mau terlalu sombong, ya biar. Kamu nggak usah marah. Ini mata airku ini ya, membual, manis. Nggak mau ya tidak apa-apa, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu memberi salam kepada dia nggak mau terima salammu, ya biarin saja. Kebaskan debu dari kakimu. Ya, kebaskan debu dari kakimu. Ya, kamu nggak usah pusing, ya kan? Jangan gara-gara orang menolak kebaikanmu, lalu kamu tersinggung, lalu kamu kepikiran. Ya sudah, pokoknya tugas kita adalah berbuat kebaikan. Dia nggak mau terima, nggak apa-apa. Kita ngalami, kita berusaha berbuat baik, disalahpahami. Sering, ya, nggak apa-apa. Dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Itu kan ya, kita menawarkan kebaikan. Kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Kita tetap jalan, kita tetap berbuat baik. Kamu nggak suka, nggak apa-apa. Apalagi ada banyak fitnah-fitnah terhadap kita, ya. Ada banyak sekali fitnah-fitnah, perkataan-perkataan yang tidak baik tentang kita. Ya nggak apa-apa. Biarin saja. Enggak. Biarin saja. Kamu nggak suka sama kita, ya nggak apa-apa. Ya, gitu kan, saudara, ya. Yang penting saya tetap berbuat kebaikan. Yang penting kita tetap selalu melepaskan pengampunan. Jangan kebaikan dan pengampunan itu ditentukan oleh orang lain. Jangan sampai mata air itu ya di-framing oleh orang lain. Diblok sama orang lain mata air, ya saudara. Itu mata airmu sendiri. Jangan diblok sama orang lain. Ya, diblok dengan cara itu tadi. Gara-gara kamu mau berbagi air kehidupanmu, orang memframing kamu, ya kan, memfitnah kamu, orang menolak, menganggap mata airmu tidak baik, ya kan, ya enggak apa-apa, kan dia sendiri yang rugi. Nah, kalau kamu lagi berbuat baik, saudara, orang itu nggak mau terima. Ada kan, lihat waktu di YouTube itu kan pernah ada bagi nasi, orangnya nggak mau begitu kan, sambil mukanya melengos begitu kan, dia tahu mungkin orang Kristen kan, dikira kristenisasi. Ya enggak apa-apa, enggak usah marah, biarin saja. Tapi so far sih nasi Damaris tidak pernah tidak pernah sampai tidak pernah sampai ditolak atau di kayak itu ya, orang-orang GPI atau dulu apa-apa, pada waktu bagi-bagi nasi ada ayatnya sampai digeruduk ya. Kita sih kalau bagi-bagi nasi, kita nggak pakai atribut agama. Cinta itu tidak ada atributnya, saudara ya. Cinta agape itu nggak pakai atribut. Ya, standar cintanya Tuhan Yesus, nggak peduli dengan atribut, ya kan? Siapakah sesamamu? Apakah orang Yahudi? Bukan. Orang Samaria itu, nggak, artinya apa? Nggak pandang bulu, ya.
dalam cerita Samaria yang baik hati. Nah, kehidupan kita sehari-hari juga begitu, saudara. Jangan mau di-framing mata airmu oleh orang lain. Ada banyak sekali orang mencoba memframing saya. Ya kan? Nggak mau saya. Nah, kamu siapa? Saya punya mata air yang dari Tuhan Yesus. Pokoknya saya bagi. Sampai saya ngomong ya, maaf, target saya adalah orang bule dan imigran. Orang gelandangan, bukan orang Indonesia. Tolong jangan framing saya mau berebut jemaat Indonesia. Saya menginjil, saya turun ke jalan. Nggak perlu berebut, saya turun ke jalan. Ya, saudara ya. Saya nggak datengin orang Kristen buat jadi jemaat saya. Sorry ya, emang gua cowok apaan. Saya turun ke jalan, saya penginjilan, saudara. Saya turun ke daerahnya gelandangan-gelandangan. Saya penginjilan, saya peluk mereka. Saya kasih mereka makan. Ya, saudara ya. Itu yang kita lakukan. Kamu nggak bisa framing saya. Saya di framing macam-macam, saudara ya. Nggak urusan. Nah, harus belajar begitu, saudara ya. Harus belajar. Ya, Bu Marjuni tahu tuh ya, katanya ada banyak yang suka sama saya. Emang saya salah apa sama mereka? Minta utang aja sama mereka saya nggak pernah. Salah apa? Nah, itu saudara, di framing. Utang aja kita nggak pernah. Tapi orang memframing ya, banyak yang nggak suka. Emang kenapa kalau nggak suka? Saya salah apa sama mereka? Utang aja nggak pernah. Iya kan? Nah, memframing katanya saya ngambil jemaat orang nanti takut ini. Ya, nggak urusan, saudara ya. Nah, itu ya, saudara ya. Jangan takut. Jangan takut di framing. Yang penting kamu tetap berbuat baik. Jangan, kita nggak butuh perbuatan baikmu. Ya sudah, nggak usah terima. Dan kamu, kalau dia nggak mau, ya nggak usah maksa. Kita coba tolong kamu nggak mau, nggak apa-apa. Kita mah nggak urusan. Ya, kita mah nggak urusan. Begitu, saudara. Jadi jangan sampai orang ya mengotori mata airmu, iblis ya. Melalui orang-orang itu ngotori mata airmu. Tapi kedua, jangan sampai orang ngeblok mata airmu sehingga nggak mengalir lagi. Sehingga kamu takut berbuat baik. Jangan takut berbuat baik, saudara. Orang berusaha kotori mata airmu, orang berusaha blok mata airmu. Diblok, biar jangan mengalir. Jangan mau, saudara. Ya, saya mau urusan kamu siapa? Saya dinasihati kalau kamu ikut saat nurut omongan saya. Emang kamu siapa nurut omongan kamu? Kasih makan saya aja enggak. Mending lah kamu ngasih uang sama saya. Ya tak dengerin lah, walaupun nggak tak turuti ya. Tak dengerin, walaupun nggak tak turutin. Nggak pernah ngasih uang, cuma ngasih bacot doang, saudara. Sorry, lalu siapa? Saya gitu. Ya, saya disuruh ngusir orang, saudara ya. Dari gereja kita, saya disuruh gara-gara dia berzina, saya suruh ngusir. Lah kamu siapa? Nyuruh saya ngusir orang. Sorry ya, emang gua cowok apaan? Ngeri ya, saudara ya. Mengerikan sekali, saudara. Gara-gara saya nggak mengusir dia, orang ini kasak kusuk kemana-mana, saudara ya. Saya disebarin fitnah. Ngeri ya, saudara ya. Nah, itulah dia berusaha blok mata airmu, saudara. Jangan mau. Mata airmu itu punya Tuhan Yesus. Ya. Ulangi ya. 1. Mata airmu jangan kotor. Jaga. Dengan apa? Diakonia, terus sedekah dan pengampunan. Rawat tiap hari dengan 12 karakter surga. Ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, kekudusan, iman, pengharapan. Dan jangan ada orang satupun yang boleh ngeblok mata airmu sehingga nggak mengalir lagi. Ya. Sehingga mata airmu tetap mengalir. Sebab kalau mata airmu tidak mengalir, ya maka akan menjadi busuk mata air itu. Ingat-ingat 2 hal ini tiap hari. Ya, jangan ada satupun bisa memframing kamu sehingga kamu tidak berani berbuat baik dan menolong orang dan mengampuni. Itu nggak layak untuk diampuni. Kamu ya, kalau kamu mau ini kamu jangan nolong orang lain. Jangan, saudara. Kamu siapa? Itu tadi ya, saya itu masih
Sampai gedek-gedek ya, disuruh ngusir orang saya dari gereja kami, saudara ya. Disuruh ngusir orang gara-gara orang itu dituduh berzina. Padahal yang suruh ngusir itu dia juga sering check-in di hotel, saudara. Saya sampai mau tak omongin, nggak enak, kasihan ya, saudara ya. Tapi dia nyuruh ngusir orang berzina kan, itulah yang terjadi, saudara. Nggak tahu malu ya, saudara ya. Kebetulan ini kasusnya nyata-nyata, nggak tahu malu. Tapi jangan sampai itu terjadi sama kamu. Kamu dilarang berbuat baik. Ya, tetaplah berbuat baik setiap hari. Siapapun tidak berhak melarang kamu untuk berbuat kebaikan. Nggak usah banyak ngomong, jalanin saja. Ya, orang mau ngomong apa, kamu diam saja. Saudara, pokoknya tetap berbuat baik. Ampuni, bersedekah. Tuhan Yesus memberkati.